Bab 6. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika disampaikan merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun oleh memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam sikap dan tingkah laku. Pancasila sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademi yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil dalam profesi ilmiah, sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalau Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa arti istilah etika? Berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasanya padang rumput, kadang biasanya adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik dari diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik dianut dengan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti luas ialah ilmu membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut moralitas atau etika. B. Aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, keotologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Ketika kebajikan itu mengarahkan perhatian kepada beberapa orang, manusia lebih menekankan pada what shall I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santuy, jujur, terampil, adil, setia, ugari, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin sebagai nasihat Hippocrates berikut ini. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban seseorang yang mungkin berniat sangat baik atas mengikuti asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai moral. Dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasar tujuan akhir diinginkan. Aliran-aliran etika teologis meliputi edoisme, utilitarisme,
Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar, bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalia dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan, kewajiban mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban. C. Etika Pancasila. Setelah Anda mendapatkan gambaran tentang pengetikaan dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabar dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dan etika Pancasila tergantung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan rakyat, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral, merupakan nilai spiritualis yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Ketaatan pada nilai agama yang dianut di sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadi manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi, persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebong Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menarik kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti keputusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia. 6. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, kasus penyelenggaraan pajak oleh perusahaan, kasus penamaan papers yang menghindar atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesahnya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai guiding principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophisches Grundgesetz atau Walter Schauss. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pada hidup manusia. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenai nilai-nilai mandiri bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.
2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnis di Indonesia, misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh membulu bulat kata orang mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang tersebar di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan peneliti yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu sesuai norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukan akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawah bersifat konkret.